Karena yang mulia dan Tuhan, dan dengan lidah kami pula kami dapat menjadi seorang yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam firman pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami tahu bagaimana kami menggunakan lidah kami, perkataan kami untuk boleh jadi suatu berkat bagi sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Serta yang yang berfirman kita berpimpin di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memperoleh dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan di dalam pasal 3. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah the communion holy, artinya generasi yang berkomunikasi di dalam kasih Kristus. Pada dasarnya setiap kita adalah orang yang senang untuk berbicara. Bahkan kalau dikatakan minimal perempuan itu harus ngomong berapa ribu kata per hari. Saja itu sesuatu yang benar dan sesuatu fakta. Setiap kita pasti senang untuk berbicara. Bahkan boleh saya katakan kita semua adalah orang yang cepat untuk berkata, tetapi kadang lambat untuk mendengar. Itu adalah sikap kita sebagai manusia. Itu tidak ada yang salah selama kita bisa berkomunikasi dengan cara yang baik dan berguna bagi sesama. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat satu video ini. Ya. Kasih rumah dan lahan untuk bocah SD korban perundungan atau bully. Reaksi Prabowo Subianto di soal Capres 2 itu bertemu dengan Lastri dan melalui bocah SD yang menjadi korban bully karena berprofesi sebagai pembunuh di kesehariannya. Di hadapan Lastri dan melalui juga orang tua anak korban tersebut, Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membantu keduanya. Prabowo mengaku geram dengan aksi bully dan bahkan menimpa anak kecil. Maka Menteri Pertahanan itu mau bertanggung jawab atas kepedihan yang dialami bocah SD tersebut. Menteri Pertahanan Itu adalah video terbaru yang viral. Karena kalian sudah menontonnya atau tidak di bulan-bulan lalu. Itu viral karena anak ini ketika dia pulang sekolah, kemudian dia berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian dia curhat tentang hal yang dialaminya di sekolah. Dan dia mencurhatkan bahwa di sekolah dia dibully karena apa? Karena dia termasuk orang yang menengah ke bawah. Dia seorang yang membantu ibunya untuk mulung, tapi di sekolah dia dihina. Dia direndahkan dan dibully sampai dia pulang ke rumahnya dan dia menangis. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di sekolah ini tidak ada hal seperti itu. Tapi tahukah kita semua bahwa perkataan atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita bisa menciptakan suasana hati seseorang menjadi sedih atau senang. Jadi jangan pernah kamu abaikan apa yang kamu ucapkan dalam setiap perkataan ini. Memang lidah kita adalah bagian terkecil dalam tubuh kita, tetapi dia dapat memegahkan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita jika kita tidak dapat mengontrolnya dengan baik. Pada video tadi, di mana seorang Menteri Pertahanan yang akan menjadi presiden nanti sebentar lagi dilantik pada tahun 2024 bulan Oktober nanti, dia memanggil karena sudah viral anak tersebut. Walaupun nanti Pak Denny yang Pak Prabowo yang menolong ayat memberikan
satu rumah dan ladang bagi keluarga tersebut. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, setiap apa yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari perkataan kita, itu punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah anggap enteng apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan. Kita akan lanjutkan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat 9. Sudah ketemu semua? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9. Sedikit saya jelaskan tentang latar belakang dari kitab Yakobus ini. Kitab Yakobus ini adalah kitab yang dikirimkan oleh seorang Yakobus ketika bangsa Yahudi pada waktu itu telah berada di bawah kepemimpinan orang Romawi. Kenapa mereka bisa berada di bawah kepemimpinan itu? Karena mereka sudah jatuh di tangan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan orang Yahudi pada waktu itu tersebar, atau dalam istilah teologi, menjadi warga diaspora yang tersebar di mana-mana. Mereka lari ke berbagai tempat karena Yerusalem sudah dikuasai oleh orang Romawi. Mereka akhirnya terlempar di berbagai macam benua untuk mencari aman atau untuk melanjutkan kehidupan. Nah, Yakobus mengirimkan surat ini kepada jemaat Yahudi pada waktu itu supaya mereka itu menjadi seorang yang selalu konsisten terhadap iman mereka. Karena sesungguhnya kita itu mudah mengucapkan sesuatu yang buruk di dalam perkataan kita ketika kita berada di dalam keadaan yang kurang baik atau di dalam masalah. Kita akan cepat mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik. Ataupun saat kita marah, kita akan cepat untuk berucap sesuatu yang kasar atau kurang baik. Bahasa lainnya adalah contohnya sesuatu yang tidak membangun sesama kita. Nah, pada waktu itu bangsa Yahudi sudah pergi ke berbagai tempat. Nah, di tengah-tengah kehidupan mereka terus mengalami tekanan pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah dijajah menjadi seorang boleh dikatakan kalau zaman sekarang itu seperti pekerja keras, digunakan untuk bekerja keras, dijajah seperti kita di tahun waktu dijajah oleh Belanda. Mereka digunakan sebagai tenaga pekerja. Nah, di saat mereka sedang dijajah itu dipergunakan tenaga mereka secara penuh, mereka sering akhirnya berucap dengan kata-kata kasar. Mereka sering merendahkan atau marah terhadap sesama seiman mereka dan terlebih kepada majikan mereka. Sering berucap mereka. Bahkan tidak jarang mereka akhirnya mengucapkan kata-kata kutuk dalam perkataan mereka. Nah, itu ditegur oleh Yakobus. Sekalipun kamu berada di dalam tekanan atau di dalam masalah, jangan sampai kamu menjadi seorang yang lupa akan siapa dirimu, apakah akan identitas dirimu, akan siapakah apakah seorang Kristen sejati atau Kristen palsu. Itu yang sedang diajarkan oleh seorang Yakobus. Nah, pada waktu itu, kenapa sampai muncul firman disampaikan oleh Yakobus kepada orang Yahudi pada waktu itu? Karena pada itu orang kaya itu menguasai orang yang menengah ke bawah. Nah, orang yang menengah ke bawah ini mengalami tekanan. Ketika mereka disuruh oleh orang yang majikan mereka mengalami tekanan karena biasanya kalau orang yang punya kuasa dan paling punya uang dan sebagainya, kadang-kadang menjadi seorang yang kalau dia tidak biasa, menjadi seorang bengis, menjadi seorang jahat, menggunakan tenaga manusia secara tidak benar, tidak baik. Nah, itu yang membuat Yakobus mengirimkan surat ini supaya mereka di tengah-tengah masalah kehidupan mereka tetap menjadi pribadi yang dapat menyaksikan Tuhan dan iman mereka di tengah-tengah sesama mereka. Mereka tetap mampu menjadi orang yang menyaksikan Tuhan atau memberkati sesama mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau saya tanya di sini, siapa di sini yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kurang baik
dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita belajar. Ada satu hal yang saya kutip ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan nanti. Trust is always served by great minds even if they fight it. Saya terjemahkan. Kebenaran selalu disajikan orang-orang hebat meskipun banyak yang menentangnya. Sedikit maksudnya ini kalimat. Setiap orang dapat diuji kualitas hidupnya, baik atau buruknya, bisa melalui salah satunya adalah melalui perkataan. Kita dapat melihat orang ini termasuk orang yang punya kualitas yang baik dalam kehidupannya. Lihat dari cara dia berbicara. Itu salah satu indikator yang dapat kita mengenal. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang punya kebijaksanaan, orang-orang yang cukup terpandang dan dapat dianggap hebat, dia pandai, dan ketika orang tersebut mampu menyajikan atau menyampaikan suatu ucapan yang baik di dalam perkataannya. Jadi kita dapat mengukur sebenarnya sesuatu seperti apa. Bahkan dalam setiap perkataan yang kita ucapkan itu sebenarnya menggambarkan seperti apa circle atau lingkungan kehidupan yang kita miliki. Jadi hati-hati dalam setiap ucapan yang kamu ucapkan, karena sesungguhnya kamu sedang mengatakan, ini loh tempat yang aku tinggal, ini loh orang yang mengajar aku, ini loh pengajaranku di Tuhan dan sebagainya. Di saat kamu berkata-kata, kamu sedang menyajikan itu. Itu sebabnya kebenaran atau hal-hal yang baik akan disajikan oleh orang-orang yang hebat. Meskipun saat kita mengucapkan sesuatu yang baik, banyak yang menentang. Siapa di sini kalau temannya mau doa satu, dia bilang, dia langsung melihat ibu kita. Pasti ada yang tahu. Oh lah, soal itu, soal itu, kan banyak istilah-istilah. Tapi kadang kita merasa itu baik kalau berkata demikian ya. Kalau kita mengajak teman kita dalam hal-hal yang kurang baik, saya kadang heran, kenapa di zaman sekarang mengucapkan hal yang itu lebih banyak pendukungnya. Tapi coba kalau hal yang baik, banyak orang merasa caper dari perhatian dan sebagainya. Ini tantangan zaman harus kita alami. Tapi ingat, sekalipun mungkin banyak menentang saat kita mengucapkan sesuatu yang baik, jangan pernah kamu menjadi orang yang lemah. Tetaplah berada di posisi, tetap jaga perkataanmu dan kepribadianmu di tengah-tengah orang-orang yang mungkin lebih senang ketika kamu mengucapkan sesuatu yang kurang baik. Ada dua gambar saya taruh di sini. Ada pedang dan ada api. Alkitab sering mengucapkan bahwa perkataan kita itu bagaikan pedang bermata dua. Yang artinya saat kita mengucapkan sesuatu, perkataan apa yang kita ucapkan itu punya dua unsur dampak. Bisa pada diri kita dan bisa kepada orang lain. Pernah kalian mengucapkan perkataan tapi kalian merasa menyesal atau merasa bersalah? Pernah? Coba katakan. Siapa yang pernah berkata-kata misalkan atau apa tapi kemudian menyesal lagi? Pasti ada yang tadi. Saya pernah demikian. Saya mengucapkan sesuatu tapi kemudian sadar. Itu yang tidak tepat yang saya ucapkan baru saya. Itu artinya apa yang kita ucapkan bisa melukai diri kita dan orang lain. Kenapa kita menggunakan istilah kata pedang bermata dua? Jadi gini, ada seninya di dalam ini. Kalau orang Yahudi pada waktu itu kalau mereka berperang, kalau mereka punya senjata atau parang waktu itu, mereka punya seni yang harus mereka kuasai. Yang pertama, ketika mereka mulai memegang parang saat berperang, parang itu jangan sampai mereka pegang di bawah sini mereka taruh, kalau mereka gini. Itu jelas kalau mereka memegang dengan cara demikian, maka kepala mereka akan terbelah. Berarti dia tidak mampu menguasai perang. Minimal seni mereka harus punya dua. Pertama saat mereka berperang, pedang itu harus diambil dari samping dan samping kanan kiri, baru ditebas. Atau dari samping kiri ditebas. Tidak boleh dari tengah. Kalau dari tengah berarti dia harus naik ke atas batu ini. Tidak boleh lurus di dada. Kalau sampai lurus di depan sini maka dia akan melukai dirinya sendiri. Itu seni. Sama halnya di dalam perkataan kita. Kita harus menguasai, kita harus punya seni di dalam mengucapkan perkataan kita. Supaya jangan sampai melukai diri kita sendiri. Dalam filosofi Jawa
Ada dua filosofi yang saya hafal waktu saya belajar jawab mereka sering bilang, sembari berpikir, sembari ngomong, atau sembari ngomong, sembari berpikir. Artinya berpikir dahulu baru ngomong, atau ngomong baru berpikir. Mana yang efektif menurut kalian? Ngomong dulu baru berpikir. Berpikir dahulu baru ngomong. Sama halnya, ketika kita mengucapkan sesuatu di dalam perkataan kita, maka kita terlebih dahulu harusnya secara bijaksana kita pikirkan dulu, menjadi seorang yang mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian berucap. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 tadi itu punya kaitan erat di dalam tentang penciptaan. Tuhan menciptakan manusia dengan cara apa? Apa dengan materi? Tidak. Apa katanya? Jadilah, maka berfirmanlah Tuhan, maka terjadi sesuatu. Berfirmanlah Tuhan, maka muncullah cakrawala. Jadi dengan perkataan ini punya kuasa besar. Itu sebab saya katakan di awal tadi bahwa perkataan kita dapat menciptakan suasana hati orang baik atau senang. Seperti dalam video tadi. Itu kenapa dia menangis? Bukan karena dipukul, bukan karena dicuri, tapi apa? Lewat perkataan. Betapa kuasanya lidah kita kalau kita tidak menguasainya dengan baik, mengontrolnya dengan baik. Saya berikan satu pembanding di dalam ayat kita baca tadi di dalam New English Testament dikatakan we bless the Lord and Father and we curse people made in God's image. Artinya bahwa kita dapat melalui perkataan kita dapat berkata mulia bagi Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi di balik itu juga sekaligus dapat kita menjadi orang yang menutup atau merusak gambar Allah di dalam pribadi seseorang. Kita semua adalah gambar Allah. Arti gambar Allah artinya kita semua mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh Allah. Baik dalam perkataannya, dalam talenta kita, dan di dalam segala sesuatunya. Kita cuma satu yang kita punya. Keselamatan tidak dapat kita lakukan. Tuhan bisa, hanya Tuhan yang dapat melakukan. Jadi dengan perkataan kita dapat membuat atau menciptakan sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita, kurang berkenan kepada sesama kita. Ada tekanan penting di sini adalah the image. Artinya gambar Allah. Ketika kamu berucap, pikirkan sebelum kamu berkata-kata, pikirkan terlebih dahulu apakah kamu sedang menunjukkan bahwa kamu adalah seorang ciptaan Tuhan, itu seorang yang punya gambar dalam kehidupan. Ini jangan sembarangan. Saya kita belajar semua. Kita harus belajar menggunakan kalimat kita dengan cara yang baik. Saya teringat waktu saya berada di lingkungan keluarga saya di Bias, waktu kami makan, ada satu kalimat yang saya ingat dari mama saya ketika kami kumpul bersama makan. Dia bilang, "Nah, kalau kamu makan, usahakan nasi itu jangan sampai jatuh berserakan di atas meja atau di sekeliling piring. Nanti nasinya nangis." Kan saya waktu itu baru pertama lihat, mana ada nangis, nasinya nangis sudah biasa aja. Kira-kira menurut kalian makna kalimat itu apa? Apa maknanya? Supaya kita menjadi orang yang dapat mengucap syukur, menjadi orang yang menghargai setiap usaha, menggunakan sebaik mungkin segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti nangis itu keluar dari mata, tidak demikian. Tapi bayangkan kalau gambaran kata-kata itu kita gunakan untuk anak zaman sekarang itu, apa sih gak jelas tuh, gak terus terang aja. Makanya kadang-kadang guru itu gue diam lah, mau keras banget. Karena kalau saya ngajar di kelas 9, kalau saya belajar murid banget, saya langsung diam. Karena saya kenapa? Karena saya diam. Kalau saya ngomong, saya takut saya tidak dapat mengucapkan sesuatu yang baik. Tapi kita sudah diam, malah ribut terus. Maka apa yang terjadi sebenarnya? Kita
kita terpaksa harus teriak, diam. Sebenarnya itulah bahasa kasih kita terhadap sesama kita. Tapi kadang-kadang orang yang melihat kita tidak dapat mengerti bahasa kasih yang kita ajarkan terhadap mereka. Oke, next. Lalu bagaimana cara berbicara dengan kasih? How to speak with love? Bagaimana cara kita berbicara dengan kasih? Mengucapkannya dengan kasih. Di dalam firman Tuhan, ketika kamu mengucapkan kata yang baik yang boleh mengasihi sesama, maka lihat orang yang berada di depan atau lawan bicara sebagai gambar Allah. Pandang dia sebagai sesuatu yang mulia di depan Tuhan. Jangan anggap dia sebagai sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak berguna. Tapi pandang dia bahwa dia adalah sesuatu yang ciptaan Tuhan yang sungguh sangat mulia. Sama halnya ketika saya melihat firman Tuhan. Saya memandang dia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Minimal ada dua hal yang harus kita miliki kalau kita mau mengucapkan sesuatu yang baik dan penuh kasih di dalam perkataan kita. Yang pertama adalah control your speech. Itu dengan mengontrol perkataan. Kata mengontrol perkataan di sini bukan berarti ketika kita mengucapkan sesuatu kita dapat menariknya kembali, atau kalau kita misalnya mau memukul orang kita tahan, bukan seperti itu. Karena perkataan kita itu tidak dapat kita tahan. Dia lepas memang. Gak bisa kita tahan. Coba kalian tutup telinga saya ngomong, pasti masih ada sedikit suara. Jangan pasti kan masih ada suara. Jadi betapa suara itu dapat menembus segala insan di dalam tubuh, segala unsur pergerakan dalam tubuh kita. Jadi bagaimana cara kita mengontrol perkataan kita? Itu dengan cara kita dapat menimbang terlebih dahulu apa yang kita mau ucapkan. Ketika kamu mau ucapkan sesuatu, pikirkan, jangan buru-buru. Karena apa yang kamu ucapkan menggambarkan dirimu secara langsung, baik suasana hatimu dan terlebih maksud dan motivasimu. Jadi jangan sembarangan ketika kita mengucapkan sesuatu. Sampai hari ini, siapa yang masih melakukan bullying terhadap teman? Ada rasa senang? Mungkin secara emosional senang, tapi dalam hati kalian adakah rasa besar kalian yang menyesal akan apa yang kalian ucapkan? Di dalam Yakobus itu bagian dari firman Tuhan disampaikan oleh seorang pemberi atau pengajar firman Tuhan kepada bangsa Israel Yahudi pada waktu itu. Dia mengajarkan mereka supaya mereka itu menggunakan lidah mereka sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuan Allah memberikan lidah tersebut. Lidah ini sesuatu yang kecil banget, tapi sangat punya peran yang sangat besar. Bahkan di dalam Alkitab digambarkan lidah itu seperti setitik api yang dapat menghanguskan atau membakar suatu hutan. Yang artinya perkataan kita ini dapat merusak semua manusia kalau tidak dapat kita gunakan dengan baik. Lidah itu jangan pernah kamu anggap enteng apa yang kamu ucapkan. Hanya sedikit api digambarkan di dalam kita, tapi dapat membakar hutan yang besar. Sama halnya dengan lidah kita. Kalau kita tidak dapat perkataan kita tidak dapat kita gunakan dengan baik, dapat merusak orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Itu yang aku mau ajarkan. Saya tekankan bagian itu. Bagaimana cara kita mengontrol perkataan ini? Yang pertama kita adalah menutup. Ada kata penting di sini. Kata menutup yang digunakan oleh Yakobus di sini bukan berarti orang itu mengucapkan mati apa sebagainya. Dia bukan seperti itu, tapi kata menutup di sini luas maknanya. Kalau Yakobus menggunakan kata menutup adalah ketika kamu menjadi orang yang mendukung kejahatan atau menjadi pribadi ketika kamu tahu teman salah, kamu diam karena kamu rasa nanti kami jawab kalau saya tegur dia. Itu pun dikatakan Yakobus, kamu telah menutup masa depan orang tersebut. Kualitasnya tinggi perkataan. Di pilihan katanya sangat tinggi. Kalau waktu saya musuh bisa rendah. Jadi jangan kamu salah paham ketika guru menegur kamu. Dia bilang jangan seperti dalam ini, jangan anggap itu apa sih? Anda ada yang pekerjaan yang lebih baik selain menegur saya. Sebenarnya orang yang menegur kamu
sedang menyampaikan berkat atas hidupmu, bukan sedang menyampaikan kutuk atas hidupmu. Jadi kualitas kata buka itu bukan seperti itu. Jadi jangan pernah salah paham ketika orang lain mulai membina kamu, membentuk kamu. Jangan salah paham. Itu adalah cara dia memberkati kehidupan. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia pendidikan, cara terbaik menghancurkan generasi muda yang sedang belajar adalah dengan tidak menegur mereka saat mereka berbuat salah. Itu cara terbaik dalam dunia pendidikan. Apa sih pendidikan itu sebenarnya puncaknya? Puncak dari pengajaran dalam pendidikan adalah pembentukan karakter. Pengetahuan bisa kamu pelajari dulu, tapi yang terutama adalah karakter. Jadi selama orang masih meneguhkan, berarti itu orang tersebut masih sangat sayang kepada. Tapi hati-hatilah, kalau orang sudah bilang terserah menjadi apa, terserah, disitulah tingkat kejahatan tertinggi terjadi, khususnya bagi seorang yang sedang mendidik. Jadi berkata-kata tidak menunggu habis. Ketika dia sudah bilang terserah, kalau bahasa Jawa pencet no, terserah mau jadi apa, silakan sesuka dan sebagainya. Disitulah sebenarnya kita yang merusak setiap orang, terbentuk dalam kualitas kata yang dimiliki oleh Yakobus. Jadi kata itu kan berarti kita didikan orang masa depan begini lah. Ketika kamu pun tahu teman bisa membuli kamu, diam, kamu sudah membuat itu masuk jurang kutukan, masuk dalam masa depan yang sudah. Itu kualitas kalimat Yesus. Yang pertama tadi adalah dengan bagaimana cara kita berkata-kata dengan kasih. Yang pertama adalah dengan mengontrol perkataan, mengontrol sebaik mungkin apa yang kita ucapkan. Cara kita pikirkan terlebih dahulu apa yang kita ucapkan kepada sesama kita. Prinsip kedua yang harus kita miliki kalau kita mau berkata dengan kasih adalah talk heart to heart. Itu berbicara dari hati ke hati. Kenapa sih kalau anak-anak itu melakukan kesalahan atau kita ini kalau berbuat salah, kita dipanggil secara tepat untuk ngobrol. Supaya apa? Lebih efektif. Jadi kita dapat melihat kenapa tadi dia melakukan tersebut. Kita mengkonfirmasi kembali. Nah, kalau kita ngobrol saling kita menganalisa, kalau saya itu sering melakukan itu, saya juga sering berdiskusi sama orang kalau dia berbuat salah. Saya tanyakan, saya konfirmasi. Kenapa tadi ini baru melakukan ini? Baru kemudian saya ngomong. Saya dengarkan penyebab akibatnya dan sebagainya. Itulah cara kita di dalam untuk perkataan kita. Ketika kita mau menegur atau mau mengucapkan sesuatu, berbicara dari hati ke hati. Misalnya kamu marah sama teman karena dia melakukan sesuatu, jangan berbicara, usahakan. Kalau saran saya, usahakan ketika kamu mau ngobrol saat kamu sedang marah, usahakan saat sedang emosi kita sedang memuncak, sebaiknya jangan berbicara, tenangkan dirimu, baru kamu ucapkan. Itulah cara kita berbicara dari hati ke hati. Tapi pada dasarnya setiap kita senang berbicara saat kita lagi marah-marahnya, lagi mengucap-ucap baru sih kita. Tapi pada akhirnya apa yang kita tuan itu banyak kesalahan yang kita mungkin saat kita mengucapkan segala sesuatu. Bagian kedua yang harus kita miliki saat kita berbicara dengan cara kasih adalah dengan apa? Berbicara dari hati ke hati. Ketika guru sudah ngomong dalam kelas dan sebagainya, apakah punya hati untuk mendengarkan apa yang disampaikan guru? Sebenarnya kalau setiap kita punya unsur kesadaran dalam hati kita bahwa penting menghargai orang lain untuk berbicara dan sebagainya saat kita berada dalam kelas dan sebagainya, saya semua itu menjadi kondusif, jadi aman, tentram, berjalan dengan baik. Tapi kenapa segala sesuatu menjadi terlihat kacau dalam kehidupan kita? Karena hati kita tidak mau tunduk dan mendengarkan sesuatu tersebut. Yang pertama adalah control your speech, mengontrol perkataan, dan yang kedua adalah berbicara dari hati ke hati. Dua itu saja kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita akan menjadi seorang bijaksana dalam perkataan kita. Yakobus atau Salomo dalam pembinaan berkata, barang siapa tidak mengekang lidah pada saat berbicara, orang itu akan membuat banyak masalah dalam kehidupan. Jadi yang akan kita ucapkan dengan baik. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya
melihat suatu kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan? Coba bayangkan, di dalam pita suara kita ini tidak ada speaker. Hanya dengan lidah kita ini kita gerakan dapat membuat satu bahasa atau artikulasi kalimat yang bisa kita ucap. Coba saya kasih kalian sekarang bagaimana saya melihat bagaimana sangat detail dalam mendesain manusia. Coba kalian berbicara tanpa menggerakkan ini, datar aja. Kira-kira bunyi atau nggak bunyi ya? Nggak ada suara sama sekali. Coba kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dengan sungguh sangat luar biasa, tanpa bergerak tidak datar aja. Coba kamu cek, nggak ada, nggak jelas apa yang kamu cek. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya karena sakit jahatnya kita, Tuhan cabut kemampuan itu? Betapa sedihnya hati dan mesin kita. Dalam ilmu psikologi dikatakan demikian, gaya bicara seseorang menggambarkan kepribadian orang tersebut. Gaya bicara seseorang menggambarkan kepribadian seseorang. Jadi ketika kamu mengucapkan sesuatu, hati-hati, bijak-bijaklah saat kamu berkata, karena kamu sedang menunjukkan, ini loh kedua orang tuaku, ini loh saudara kandungku, ini loh yang ajaranku, ini loh lingkungan hidupku, dan ini loh kualitas hidupku. Ya, saat kita mengucapkan sesuatu, ingat kembali, apakah kamu sedang merusak pribadimu atau sedang membuat pribadimu menjadi baik? Gaya acara kita adalah gambaran dari kepribadian kita. Saya rasa ini kalimat yang kelima ya. Ketika kita sedang kesal, apa yang kita ucapkan? Ketika kita sedang bahagia, apa yang kita ucapkan? Itu yang harus kami dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi orang yang saat berucap menggambarkan tentang siapa pencipta kita dan ciptaan seperti apa kita di hadapan Tuhan. Terakhir, lidah adalah nakoda dari kehidupan seseorang. Sekalipun dia berbuat sesuatu yang kecil di dalam tubuh manusia, tapi dia adalah sang kapten yang mengendalikan seperti apa kelanjutan hidup. Kalau kalian di berita-berita ada orang yang ditangkap, kenapa? Karena perkaranya. Kenapa dia ditangkap? Karena menghina presiden apa sebagainya. Banyak hal kasus yang terjadi di dalam perkara. Bahkan di dalam perkara saja orang bisa saling bunuh. Jadi lidah adalah perkataan, adalah nakoda kehidupan. Adalah bagian yang menentukan atau mengendalikan seperti apa akhir dari kehidupanmu dan bagaimana hari ini di dalam kehidupan saya. Jadi jadilah baiklah kita bersama-sama menjadi orang yang menggunakan perkataan kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh kebijaksanaan, menjadi orang yang mengontrol perkataan kita. Yesus sudah berikan teladan bagi kita. Saat dia berbicara kepada orang berpendidikan, dia berbicara dengan bahasa mereka. Saat dia berbicara dengan masyarakat biasa, dia berbicara dengan bahasa yang biasa. Saat dia menegur orang yang berdosa, dia berbicara dengan bahasa kasih. Ketika kalau kalian baca dalam Alkitab, ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Sunda, ketika perempuan itu hendak mau dirajam mahal, mau dibunuh, mau dilempar, apa kata Yesus? Barang siapa tidak berdosa di antara kalian ini, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu ke perempuan. Semua akhirnya membuat dan pergi. Itu bahasa kasih yang digunakan oleh Yesus. Tapi bagi orang Farisi yang paham Alkitab, perkataan Yesus jauh lebih keras. Hai kamu, keturunan ular budak, kamu seperti kubur yang dilaburi kapur putih. Dalam perumpamaan terakhir yang saya kasih ini, bahwa setiap kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Sebagai guru punya tanggung jawab yang besar, dan sebagai murid punya tanggung jawab yang lebih lagi. Kita sebagai seorang guru dan pendidik, sebagai siswa, mari kita menggunakan lidah kita atau perkataan kita dengan baik sebagai suatu bagian yang membagikan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam perkataan kita
kita menggambarkan kasih Tuhan, gambar Allah, dan mengucapkan berkat di hadapan Tuhan. Lidah adalah nakoda dari kehidupan seseorang. Tuhan mereka. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman. Dan kiranya kami menjadi orang yang selalu mengucapkan sesuatu yang baik dan bijaksana terhadap sesama kami. Dan lebih kami menggunakan perkataan kami untuk boleh memuliakan Tuhan. Beri kami jika selama ini kami sering menggunakan perkataan dan lidah kami dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Serta yang anakmu jadikan mereka seorang yang mengambil suatu penting dari firman Tuhan yang mereka boleh menjadi pribadi yang mengebarkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, relasi mereka, terlebih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum diberkati.